Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi di pembelajaran seni budaya kelas 8 pada bab 9 dengan judul Membuat Poster. Sebelum kita masuk ke materi poin A, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu poster. Nah, poster merupakan salah satu sarana cara untuk menyampaikan pesan. Isi pesan pada poster biasanya menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Poster juga sering digunakan untuk mempromosikan pertunjukan seperti pementasan film, tari, musik, maupun teater. Poster juga digunakan untuk mengkampanyekan seperti kesehatan, lingkungan, dan sejenisnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep membuat poster. Sebelum itu, kita harus tahu dulu, poster merupakan sebuah karya seni yang memuat komposisi antara huruf dan gambar. Poster dibuat dalam berbagai macam ukuran sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada poster terdapat poster ukuran besar dan poster ukuran kecil. Poster menggunakan kertas biasanya ditempel di dinding seperti yang sering kita jumpai. Nah, untuk poster berukuran besar atau bisa disebut dengan baliho, biasanya kita jumpai pada persimpangan jalan. Ciri utama poster yaitu mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga berbagai desain poster dibuat berwarna-warni lengkap dengan warna kontras sehingga menarik perhatian. Diingat ya. Nah, setelah kita memahami tentang konsep membuat poster, sekarang kita akan membahas tentang fungsi poster. Fungsi poster yaitu menyampaikan pesan secara singkat dengan menggunakan kata-kata dan gambar. Nah, berikut contoh-contoh poster. Kedua contoh poster tersebut merupakan poster ajakan hidup sehat, yaitu mencuci tangan dengan sabun agar terhindar dari bakteri jahat dan menjaga kesehatan agar terhindar dari virus corona. Sebagaimana yang kita pahami, virus corona sekarang sedang merajalela ya. Selanjutnya adalah syarat membuat poster. Syarat yang pertama dalam membuat poster adalah menentukan topik dan tujuan. Sebelum membuat poster, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tema. Penentuan tema berdasarkan pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, tema tentang anti korupsi. Berdasarkan tema tersebut, kemudian mulai pikirkan bentuk visualisasinya dan kata yang digunakan untuk memperkuat gambar visual tersebut. Kemudian, membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Poster berfungsi mengirim pesan kepada orang yang melihatnya. Untuk itu, pilihlah kata yang singkat tetapi berkesan. Dengan melihat kata dan gambar, orang akan senantiasa ingat terhadap pesan yang ingin disampaikan. Orang yang melihat poster secara cepat, untuk itu, buatlah kalimat yang singkat agar bisa dibaca hanya dalam waktu beberapa detik saja. Nah, melalui bahasa singkat tersebut, pesan yang ditulis oleh para pembuat poster bisa tersampaikan dengan baik. Buatlah kalimat yang jelas serta menarik perhatian orang untuk melakukan sesuatu. Kemudian, langkah selanjutnya atau syarat membuat poster selanjutnya adalah menggunakan gambar. Selain menggunakan kata atau kalimat, poster juga disertai dengan gambar. Jadi, dalam poster selain ada kata atau kalimat, harus menggunakan gambar juga ya. Penggunaan gambar sebagai salah satu penyampaian pesan yang paling menarik. Proporsi penggunaan gambar dengan kata atau kalimat disesuaikan dengan kebutuhan informasi yang akan disampaikan. Penggunaan gambar dan kata dapat juga dilakukan dengan gambar proporsi yang jauh lebih besar dibandingkan tulisannya. Pada poster sebaiknya dengan menggunakan warna-warna yang mencolok sehingga mengundang perhatian dan minat orang untuk membaca atau melihatnya.
Jadi, ketika kita membuat gambar pada poster, gunakanlah warna-warna yang mencolok atau menarik perhatian bagi orang yang membaca atau melihatnya. Next, yang terakhir yaitu menggunakan media yang tepat. Penggunaan media dalam membuat poster dapat disesuaikan dengan tempat poster akan diletakkan. Jika poster tersebut diletakkan pada papan baliho, maka media yang digunakan dapat berupa kain atau sejenisnya. Jika poster tersebut akan diletakkan pada dinding, maka dapat menggunakan media kertas. Jadi bisa dibedakan ya. Saat sekarang ini, penggunaan media dalam membuat poster sangat beragam. Ada juga poster yang sudah dicetak secara digital atau dibuat dengan komputer. Kemudian bisa juga secara manual dengan cara menulis atau melukisnya sendiri. Membuat poster dapat dilakukan tidak hanya menggunakan peralatan dan bahan seperti membuat gambar atau lukisan, tetapi juga dapat menggunakan alat bantu komputer. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi ya. Jadi, membuat poster itu bisa dengan dua cara, yaitu dengan cara manual maupun digital. Pembuatan poster dengan menggunakan alat bantu komputer memudahkan dalam berekspresi. Karena jika ada kesalahan dapat segera diganti. Nah, kalau misalnya kita membuat poster secara manual, ketika kita mendapat kesalahan, sulit untuk kita menghapusnya atau merubahnya. Beda dengan membuat poster menggunakan teknologi digital atau komputer. Kalau salah, kita bisa dengan gampang mengubah atau menghapusnya. Membuat poster, unsur utama yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan, kemudian barulah unsur keindahannya. Ingat ya, jangan terlalu terfokus pada keindahan gambar, tapi fokuslah pada unsur utama yang penting. Apa pesan yang akan disampaikan? Paham ya, Nak? Setelah memahami dan mengetahui syarat membuat poster, selanjutnya alat dan bahan menggambar poster, yaitu ada pensil, pulpen, kuas lukis, dan komputer. Sudah pasti ya, pensil, pulpen, dan kuas lukis disertai dengan alat warna lainnya merupakan alat membuat poster secara manual, sedangkan komputer adalah teknologi digitalnya. Oke, lanjut. Oke, setelah memahami pengertian, fungsi, dan cara membuat poster serta alat dan bahan membuat poster, sekarang giliran kamu, anak-anak ibu yang paling cerdas, mencari di Google jenis-jenis poster. Jadi sekarang tugasnya adalah silakan buka Google, kemudian anak-anak cari jenis-jenis poster yang ada. Setelah itu kalian tulis dan salin di buku catatan kalian atau buku tugas. Kemudian tentukan jenis-jenis poster pada gambar berikut ini. Nah, jadi tugasnya ada 10 gambar poster. Silahkan anak-anak tentukan jenis-jenis apa pada tiap poster tersebut. Seperti ini. Nomor 1 ada poster raih prestasimu, sukses menantimu. Itu merupakan jenis poster apakah? Yang kedua juga. Kemudian lanjut. Poster ketiga, poster keempat. Poster 5, poster 6, poster 7, 8, poster 9, dan poster 10. Silahkan anak-anak tentukan jenis poster apakah dari masing-masing gambar poster yang Ibu terakan pada gambar ini, pada slide ini ya. Setelah itu, kumpulkan tugasnya melalui WhatsApp pribadi. Kemudian, tugas minggu depan, buatlah poster bertema
Silakan pilih salah satu, mau poster niaga, poster pendidikan, poster kesehatan, ataupun poster propaganda. Karena tadi kalian sudah mencari apa saja jenis-jenis poster pada Google. Kemudian buatlah gambar poster semenarik mungkin untuk hasil yang memuaskan. Jadi gambar poster masing-masing ya, ini adalah tugas keterampilan individu. Tugas menggambar poster dikumpulkan pada pertemuan minggu depan. Jadi semua siswa atau semua anak-anak ibu wajib membuat gambar poster dengan salah satu tema yang sudah ibu berikan ini. Jika ada pertanyaan, silakan WhatsApp ibu. Ibu akhiri dengan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.